Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Memerintah dari tahun 1293 hingga tahun 1309. Sejarah hidup Raden Wijaya hingga merintis Majapahit yang nantinya menjadi imperium bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara tidaklah mudah, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Raden Wijaya adalah menantu Raja Singosari yang terakhir, yakni Kertanegara, yang memerintah Kerajaan Singosari pada tahun 1268 hingga tahun 1292. Selain itu, Raden Wijaya juga mengemban peran sebagai salah satu senopati atau panglima perang di Kerajaan Singosari. Raden Wijaya bernama asli Sang Naraya Sagrama Wijaya. Ayahnya bernama Rakian Jayadharma, seorang pangeran dari Kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya bernama Diah Lembutar, yang merupakan cucu Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Dengan demikian, darah bangsawan Sunda dan Jawa mengalir dalam tubuh Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya punya peluang untuk mewarisi tahta Kerajaan Sunda Galuh. Namun ia memilih mengabdi ke tempat asal ibundanya, yakni Kerajaan Singosari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, karena Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Dalam kitab Negara Kertagama dan kitab Pararaton punya cerita yang berbeda terkait kisah asmara Raden Wijaya yang mempersunting putri Raja Kertanegara. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu yang pertama adalah Sri Parameswari, Diah Dewi Tribuana Niswari. Yang kedua, Sri Mahadewi Diah Dewi Narindra Duhita. Yang ketiga, Sri Jayendra Dewi Diah Dewi Prasna Paramita. Dan yang keempat, Sri Rajendra Dewi Diah Dewi Gayatri. Setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, dikisahkan Tribuana Niswari kemudian dijadikan sebagai permaisuri utama. Hal tersebut didasarkan pada gelarnya, yaitu Prameswari. Sedangkan yang lainnya sebagai istri selir. Sedangkan dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara saja, yaitu Tribuana Niswari, putri pertama Kertanegara yang dinikahinya ketika Raden Wijaya masih menjabat sebagai panglima, dan Diah Dewi Gayatri adalah putri Kertanegara juga. Putri ini dikisahkan dinikahi Raden Wijaya setelah beliau menjabat sebagai raja. Gayatri diangkat oleh Raden Wijaya sebagai Raja Patni dengan gelar Sri Rajendra Dewi Diah Dewi Gayatri. Menurut kitab Negara Kertagama, hasil pernikahannya dengan Raden Wijaya, Dewi Gayatri mempunyai 2 orang putri, yaitu Diah Kitaraja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Diah Wiyat. Meskipun dalam sumber lain, Tribuana dikisahkan sebagai istri pertama Raden Wijaya, akan tetapi Pararaton menyebutkan berbeda. Dalam kitab Pararaton, istri pertama dari Raden Wijaya adalah Dara Petak dari Dharmasraya, penerus Kerajaan Sriwijaya Sumatera, yang melahirkan Jayanegara, kelak menjadi raja kedua Majapahit. Dara Petak diperoleh Raden Wijaya setelah melakukan penaklukan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera, yang dalam sejarah dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Raja Damasraya menyerahkan 2 putrinya, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga, sebagai tanda takluk kerajaan itu pada Singosari. Kelak keduanya kemudian dinikahi oleh Raden Wijaya. Akan tetapi, kemudian Dara Jingga dikisahkan diserahkan Raden Wijaya kepada Kebo Anabrang, yang juga merupakan panglima perang yang mendampingi Raden Wijaya dalam ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Sementara dalam prasasti Kertarajasa
yang bertiti mangsa pada tahun 1305 Masehi, Tribuana disebut sebagai Ibu Jaya Negara. Dari perpaduan kisah yang termaktub dalam kitab para raton dan prasasti Kertarajasa inilah, kemudian para pakar sejarah menyimpulkan bahwa Jaya Negara tersebut sebenarnya anak Dara Petak, akan tetapi kemudian diangkat menjadi anak oleh Tribuana, sehingga kemudian Jaya Negara berhak menjadi putra mahkota Majapahit. Jaya Negara sendiri kemudian menjadi Raja Majapahit kedua, menggantikan ayahnya. Kala itu kerajaan Singosari merupakan kerajaan paling kuat di Jawa saat itu. Kekuatan kerajaan Singosari sampai mengambil perhatian penguasa di Tiongkok yang bernama Kubilai Khan, yang mengirimkan utusannya bernama Mengci ke kerajaan Singosari untuk menuntut upeti dan meminta kerajaan Singosari untuk takluk ke Cina. Raja Kertanegara yang saat itu sedang memerintah kerajaan Singosari menolak tawaran tersebut sampai mempermalukan Mengci dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Mendengar hal itu, Kubilai Khan marah besar dan berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1293. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan terhadap kerajaan Singosari yang dimotori oleh Bupati Gelang-Gelang, sekarang sekitar Kabupaten Madiun, yakni Jayakatwang. Kitab para raton mengisahkan, Jayakatwang mengirim pasukan bernama Jaran Guyang untuk menyerbu Singosari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana itu segera memerintahkan menantunya, sekaligus panglima perangnya yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singosari guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang. Ternyata pergerakan Jaran Guyang hanya taktik Jayakatwang semata. Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun, Jaran Guyang ternyata hanya pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singosari, sekitar Malang sekarang, tempat Raja Kertanegara bersemayam, kosong. Jayakatwang segera mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singosari. Lantaran sebagian besar kekuatan militer Singosari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana, bahkan Raja Kertanegara terbunuh dalam insiden itu. Di sisi lain, pasukan pimpinan Raden Wijaya tercerai-berai setelah mengetahui Singasari jatuh dan Kertanegara tewas. Mengetahui bahwa mertuanya Raja Kertanegara telah terbunuh, Raden Wijaya bersama pengikutnya mengungsi ke Madura dan meminta perlindungan dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep. Raden Wijaya dan pengikutnya diterima baik oleh Arya Wiraraja. Atas usul dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya kembali ke Singosari dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya selalu menunjukkan sikap yang baik dan setia kepada Jayakatwang, sehingga ia mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang. Jayakatwang pun mengampuni Raden Wijaya dan kemudian menghadiahi Raden Wijaya hutan tarik. Setelah mendapatkan izin dari Jayakatwang, Raden Wijaya pun menebang hutan tarik dengan dibantu oleh orang-orang Madura yang dikirim oleh Arya Wiraraja. Menurut kitab para raton dijelaskan, ketika orang-orang Madura melakukan penebangan hutan, mereka memakan buah maja yang ada di dalam hutan, dan buah itu terasa pahit. Sejak saat itulah, orang-orang menyebut tempat pemukiman baru itu dengan nama Majapahit. Kata maja diambil dari nama buah, dan pahit dari rasa buah itu. Dikarenakan lokasi Majapahit yang strategis, tidak jauh dari Sungai Brantas, maka banyak penduduk yang berdatangan dan menetap di sana. Ditambah lagi, orang-orang Madura yang membantu membuka hutan juga menetap di Majapahit. Sehingga dalam waktu yang cepat, Majapahit menjadi desa yang ramai. Seperti diketahui, aliran Sungai Brantas melalui beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Malang, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Jombang,
hingga Mojokerto. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Jawa setelah Bengawan Solo. Meski mengabdi di bawah Jaya Katuang, Raden Wijaya tidak melupakan tujuan utamanya, yaitu untuk membalas dendam dan merebut tahta. Raden Wijaya mulai mengatur strategi untuk melawan kekuasaan Raja Jaya Katuang karena sudah merebut tahta keluarganya. Hubungan rahasia dengan Arya Wiraraja terus berjalan untuk siasat penyerangan. Di Madura, Arya Wiraraja juga sudah menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Majapahit melawan Singosari yang beribu kota di Kediri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kesempatan datang seiring tibanya pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara. Karena Kertanegara telah meninggal, sebanyak 20.000 pasukan Mongol diajak oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katuang. Raden Wijaya mengaku apabila mereka meraih kemenangan, ia akan tunduk kepada Kubilai Khan. Dengan dibantu jajaran Panglima setia seperti Nambi, Kebo Anabrang atau Mahisa Anabrang, Lembu Sora, Ranggalawe, dan tentara Madura yang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Ditambah persekutuan Raden Wijaya dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol yang tiba di Jawa, mulai mengadakan pertempuran menyerang ke kerajaan Singosari yang dikuasai oleh Jaya Katuang. Dalam pertempuran ini, Singosari berhasil dikalahkan dan Raja Jaya Katuang ditawan dan dibunuh. Hancurlah kekuasaan Singosari dengan roda pemerintahan Jaya Katuang yang hanya berjalan 1 tahun. Setelah peperangan berakhir, Raden Wijaya memutuskan kembali ke Majapahit dan secara mendadak berbalik menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang mendapatkan serangan mendadak pun menderita kekalahan besar dan kembali ke negerinya. Dengan hancurnya kekuasaan Jaya Katuang dan tentara Mongol kembali ke negaranya, maka tercapailah perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto. Pada tahun 1293, Raden Wijaya merupakan Raja Majapahit pertama dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana dan mulai menyusun roda pemerintahannya yang berpusat di Mojokerto. Semua pengikutnya yang setia dan selalu berjasa dalam masa-masa perjuangannya diangkat memiliki jabatan tertinggi dalam roda pemerintahannya. Arya Wiraraja yang memiliki jasa besar dalam berdirinya Kerajaan Majapahit diberikan tahta tertinggi dan wilayah kekuasaan di Majapahit bagian timur, yaitu daerah Lumajang sampai Blambangan. Akan tetapi, masa pemerintahannya diperkeruh oleh seseorang yang bernama Mahapati, yang senang mengadu domba. Akibatnya, terjadilah perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe, juga sahabat Raden Wijaya lainnya. Sahabat raja seperti Ranggalawe dan Lembu Sora pun tewas dalam peperangan itu. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Setelah 16 tahun memerintah. Ia dicandikan di Antahpura dengan arca Jina dan di Simping dengan arca Siwa di samping Candi Sumberjati. Setelah itu, tahta kerajaan Majapahit jatuh ke tangan putranya yaitu Jayanegara. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan. Jayanegara menerima tahta ketika usianya masih 15 tahun. Berbeda dengan ayahnya, Jayanegara tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga ia dijuluki Kalo Gemet, yang artinya lemah, jahat, dan tidak bermoral. Banyak intrik yang muncul karena kepemimpinannya yang dinilai kurang baik. Setidaknya sudah terjadi lebih dari 8 kali pemberontakan terhadap Jayanegara, yang akhirnya tewas dibunuh tabibnya sendiri. Selama masa pemerintahan Jayanegara, banyak pemberontakan di mana-mana. Salah satu pemberontakan itu dilakukan oleh seorang kepercayaan raja yang bernama Rakuti. Namun pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti berhasil digagalkan oleh Gajah Mada, seorang pasukan pengawal raja.
Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jayanegara dan mengungsikannya ke sebuah desa yang bernama Badander. Namun malangnya, Jayanegara wafat karena operasi yang dilakukan seorang tabib yang bernama Tanca, yang sudah menaruh dendam terhadap Jayanegara. Mengetahui hal itu, Tanca pun dibunuh oleh Gajah Mada. Menurut kitab para raton, Tanca membunuh Jayanegara karena Jayanegara telah menggoda istrinya, maka memicu dendam sang tabib yang akhirnya memutuskan membunuh Jayanegara. Majapahit terguncang sepeninggal Raja Jayanegara yang tewas ditikam tabibnya sendiri pada tahun 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu, belum sempat dikaruniai anak. Tak ayal, kematian Jayanegara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya. Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribuana Tunggadewi ke tampuk kekuasaan. Lantaran Jayanegara tidak punya putra mahkota, yang berhak naik tahta adalah Gayatri, salah satu istri almarhum Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jayanegara. Namun Gayatri enggan menjadi penguasa. Ia sudah melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi biksuni. Di lingkaran utama kekuasaan Majapahit saat itu, sudah tidak ada laki-laki lagi. Dari kelima istrinya, Raden Wijaya hanya dikaruniai seorang putra, yakni Jayanegara, serta 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Gayatri, istri Raden Wijaya, kemudian memberi titah kepada putri pertamanya, yaitu Dyah Kitaraja, untuk naik tahta menjadi ratu penguasa Majapahit. Demi baktinya kepada sang ibunda, Gitaraja bersedia dan kelak mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Beberapa bulan setelah Jayanegara tewas, ia dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada tahun 1329 dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Tribuana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri untuk membedakan dengan istilah ratu yang dalam tradisi kerajaan di Jawa memiliki makna yang luas. Ratu bukan hanya disematkan kepada perempuan saja, namun bisa juga untuk menyebut wanita terhormat yang punya pengaruh di istana. Ibunda Raja misalnya. Raja Putri Tribuana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah terpikir naik tahta sebagai pemimpin kerajaan Majapahit. Ia hanya mematuhi titah sang ibunda Gayatri, dan memang karena tidak ada keturunan laki-laki lain sepeninggal Jayanegara. Semasa Jayanegara masih hidup, Dyah Kitaraja dan adiknya yaitu Dyah Wiyat dilarang menikah. Jayanegara takut tahtanya terancam oleh suami-suami kedua adik tirinya itu. Bahkan Jayanegara pernah punya keinginan menikahi adiknya Gitaraja yang kelak bernama Tribuana Tunggadewi. Tetapi ibunya Gitaraja yaitu Dyah Dewi Gayatri melarangnya. Setelah raja kedua Majapahit itu tewas, banyak pangeran berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Setelah diadakan sayembara, Tribuana Tunggadewi disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singosari. Naik tahtanya Tribuana Tunggadewi sebagai pengganti Jayanegara pada awalnya sempat mematik keraguan karena belum ada sejarahnya Majapahit dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, sang Raja Putri berhasil menepis skeptisme itu dan justru menjadi pembuka gerbang Majapahit menuju masa emas. Pada tahun 1328 Masehi, Tribuana Tunggadewi naik tahta menggantikan Jayanegara. Saat masa pemerintahannya, sekitar tahun 1331 Masehi, sempat terjadi pemberontakan kembali di Sadeng dan Keta, Jawa Timur. Pemberontakan yang terjadi berhasil diselesaikan oleh Gajah Mada. Atas segala jasa yang dilakukan Gajah Mada, ia diangkat menjadi Mahapati di kerajaan Majapahit. Pada saat pengangkatan Gajah Mada menjadi Mahapati, Gajah Mada membuat sumpah yang sangat terkenal dengan nama Sumpah Palapa, yang isinya mengatakan
bahwa Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum mampu menyatukan Nusantara. Pada era Tribuana Tunggadewi inilah ekspansi besar-besaran dimulai. Tahun 1343, Majapahit berhasil menaklukkan Bali. 3 tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara, terutama di Sumatera yang ditundukkan. Bakti mengalahkan ambisi Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribuana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada tahun 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya sang ibu, yaitu Gayatri. Bagi Tribuana, singgasana Majapahit sebenarnya adalah hak sang ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka, setelah Gayatri tiada, Tribuana Tunggadewi menganggap bahwa amanat sang ibunda telah ditunaikannya dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa. Meskipun saat itu, Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan yang dikdaya. Setelah itu, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kendati demikian, ia masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan. Tribuana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai Behre Kahuripan dan menjadi anggota Batara Sapta Prabu, Dewan Tetua Kerajaan yang memberikan nasihat kepada raja. Tidak diketahui pasti kapan meninggalnya Tribuana Tunggadewi. Kitab Pararaton hanya menyebutkan bahwa dirinya wafat setelah tahun 1371. Tribuana Tunggadewi kemudian didarmakan di Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih, Trowulan, Mojokerto. Masa keemasan kerajaan ini berlangsung pada saat diperintah oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bersama Mahapatinya Gajah Mada berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dari tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit berkembang besar dan pesat. Kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada, Mahapati yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil membuat seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka, mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah palapa yang dilontarkan Gajah Mada pun terlaksana, dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin relasi dengan Champa atau Thailand, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara, dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Ditambah pula dengan perkembangan karya sastra, kemajemukan budaya, agama, dan adat istiadat yang mengalami kemajuan pesat dan perubahan yang membuat kerajaan Majapahit semakin disegani. Pada tahun 1355 Masehi, sudah ada 2 kitab terkenal, yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Kitab Sotasoma, dan Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Tantular. Ketika Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi, beberapa tahun setelah meninggalnya Gajah Mada, penurunan kualitas kejayaan Majapahit mulai muncul. Hal tersebut tergambar dari keluh kesah Hayam Wuruk sebagaimana terdapat dalam Negara Kertagama yang menyatakan sulitnya mendapatkan pengganti Gajah Mada selepas kewafatannya. Raja Hayam Wuruk merasa sangat kehilangan orang yang sangat dipercayainya dalam memerintah kerajaan. Dan pada sekitar tahun 1375, Palembang memberontak.
Hingga kemudian pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Pada tahun 1389, setelah menjalankan pemerintahan kerajaan Majapahit dengan gemilang, Hayam Wuruk meninggal dunia di usia 55 tahun. Sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masa keemasan kerajaan Majapahit mulai memudar. Tidak adanya pemimpin yang benar-benar mumpuni membuat ketahanan kemaharajaan ini goyah. Beberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri. Demikianlah gambaran mengenai kejayaan Majapahit. Puncaknya terjadi di awal-awal pemerintahan Hayam Wuruk, dan penurunan kejayaannya dimulai pada kemangkatan Gajah Mada. Meskipun demikian, sampai pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit masih tetap mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pasca wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, kerajaan Majapahit memasuki masa kemundurannya. Sebabnya adalah konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusuma Wardani, putri mahkota yang lahir dari permaisuri Sori, yang menikahi sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Wikrama Wardana, yang merupakan keponakan dan sekaligus menantu dari Raja Hayam Wuruk. Dan tercatat dalam sejarah, Wikrama Wardana lah yang menjalankan roda pemerintahan kerajaan Majapahit. Sementara itu, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra yang bernama Wirabumi dari selirnya, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang kemudian meletus antara menantu dan anak selir Hayam Wuruk. Dalam sejarah perang ini disebut Perang Paraigrek. Wikrama Wardana memulai masa pemerintahannya pada tahun 1389. Awalnya, Wikrama Wardana berkeinginan kelak tahtanya digantikan oleh anaknya Hyang Wekasing Suka, anak dari pernikahannya dengan Wikrama Wardana dan Kusuma Wardani. Namun Hyang Wekasing Suka meninggal pada tahun 1400 Masehi. Akhirnya Wikrama Wardana memutuskan Suhita, anak dari istri keduanya yaitu Behre Mataram, yang menggantikan tahtanya, karena Wikrama Wardana ingin mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi pendeta atau begawan. Kenaikan Suhita menjadi Raja Majapahit rupanya menimbulkan kericuhan yang disebabkan oleh Behre Wirabumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk. Pada zaman dahulu, anak dari selir memang tidak mendapatkan tahta kerajaan. Behre Wirabumi hanya diberikan tahta di wilayah bumi Blambangan oleh ayahnya. Namun Behre Wirabumi masih tidak terima sebagai anak Hayam Wuruk yang masih hidup dan merasa lebih berhak akan tahta kerajaan daripada cucunya sendiri yaitu Suhita. Karena alasan inilah Behre Wirabumi menyerang kerajaan Majapahit. Wikrama Wardana terpaksa menunda rencananya untuk menjadi pendeta atau begawan. Sampai akhirnya perselisihan antara saudara ini semakin memanas di Perang Paraigrek yang terjadi pada tahun 1404 Masehi. Paraigrek artinya perang setahap demi setahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun bergantian. Kadang pertempuran dimenangkan oleh Behre Wirabumi, kadang dimenangkan pihak Wikrama Wardana. Dalam peperangan, awalnya Wikrama Wardana dari Kedaton Kulon sudah mengalami kekalahan. Namun datang bala bantuan dari Behre Tumapel dengan gelar Behre Hyang Parameswara yang merupakan suami dari Suhita sekaligus menantu Wikrama Wardana pada tahun 1406 Masehi, dan akhirnya berhasil mengalahkan Behre Wirabumi dari Kedaton Wetan. Karena takut akan kesalahannya, Behre Wirabumi kabur melarikan diri dengan menaiki perahu dan berhasil dikejar oleh Raden Gajah yang bergelar Behre Narapati, yang merupakan utusan dari Wikrama Wardana, yang berhasil membunuh dan membawa penggalan kepala Behre Wirabumi ke istana, lalu dicandikan di lung bernama Girisapura. Setelah kekalahan Behre Wirabumi, akhirnya wilayah kerajaan Majapahit bagian timur yaitu Bala Blambangan bersatu kembali dengan Majapahit bagian barat.
Namun akibat Perang Paregreg ini membuat kerajaan Majapahit semakin lemah atas daerah-daerah kekuasaannya. Karena pada saat terjadi perang, konsentrasi pasukan dipindahkan ke Jawa, sehingga tidak ada yang mengambil alih penuh dengan pemisahan-pemisahan di daerah luar Jawa. Kerajaan Majapahit terus-menerus mengalami kelemahan, seperti pada tahun 1405. Daerah Kalimantan Barat berhasil direbut oleh kerajaan Cina, tanpa sedikit pun tindakan dari kerajaan Majapahit. Lalu disusul dengan lepasnya Palembang, Melayu, Malaka yang berhasil merdeka dari Majapahit. Karena sudah tumbuh bandar-bandar perdagangan ramai di daerah mereka. Ditambah lepas pula daerah Brunei yang terletak dekat dengan Pulau Kalimantan Utara. Pada akhirnya, Wikramawardhana memutuskan untuk turun tahta, digantikan dengan Suhita dengan gelar Ratu Ayu Kencana Wungu, yaitu anak dari pernikahan kedua Wikramawardhana. Suhita pun resmi menjalankan roda pemerintahannya pada tahun 1427 Masehi, tanpa ada pemberontakan seperti pada saat Behre Wirabumi masih hidup. Suhita menjalankan pemerintahan kerajaan Majapahit bersama Behre Hyang Paramiswara Ratna Pangkaca. Suhita merupakan penguasa wanita kedua setelah Ratu Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Behre Daha. Namun pemberontakan itu mampu diselesaikan oleh Suhita. Suhita juga membalas dendam dengan membunuh Raden Gajah yang telah membunuh kakeknya, yaitu Behre Wirabumi. Suhita berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit yang melemah itu. Terbukti di masa pemerintahan Suhita, kegiatan keagamaan ajaran Hindu berkembang pusat. Suhita membangun banyak tempat pemujaan dengan bangunan punden berundak di lereng Gunung Lawu, termasuk batu untuk persajian, tugu batu, menhir, dan sebagainya. Ditambah lagi banyak candi yang dibangun, seperti Candi Sukuh dan Cetu, dan sejumlah arca, patung, relief juga dibangun. Selain itu, pada roda pemerintahannya, Suhita mampu memperluas banyak wilayah kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, termasuk Blambangan yang berhasil ditaklukkannya. Ratu Suhita pun wafat pada tahun 1447 Masehi dan dibuatkan candi di Singahaja dan arca Ratu Suhita yang disimpan di Museum Nasional. Masa keruntuhan kerajaan Majapahit awal mulanya semenjak ditinggal oleh Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang membawa kerajaan Majapahit ke puncak gemilang. Kemunduran kerajaan Majapahit juga disebabkan karena perebutan kekuasaan oleh keturunan-keturunan Hayam Wuruk, ditambah pertikaian dan gempuran dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bermunculan. Pada akhirnya, pada tahun 1518, runtuhlah kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Patih Hudara yang bergelar Brawijaya ke-7. Berikut adalah masa perjalanan keruntuhan kerajaan Majapahit. Lantaran Ratu Suhita tidak mempunyai anak, maka pemimpin kerajaan Majapahit selanjutnya diambil kuasa oleh adiknya Ratu Suhita, yaitu Kertawijaya. Kertawijaya, adik bungsu Ratu Suhita, adalah Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yakni Raden Wijaya. Dia memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1447 hingga tahun 1451. Namun kebangkitan yang mulai dirintis oleh Ratu Suhita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya itu. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tidak terlalu cakap, sehingga mulai tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhan. Masa akhir Majapahit semakin dekat ketika munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan justru oleh salah seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Raden Patah. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Behre Kertabumi atau Brawijaya V yang memerintah Majapahit dari tahun 1468 hingga tahun 1478.
Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak pada tahun 1468 Masehi bersama para wali Songo, situasi Majapahit sedang guncang. Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardhana, menantu Brawijaya V. Akhirnya Girindrawardhana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI dan memerintah Majapahit dari tahun 1478 hingga tahun 1489. Singgasana Brawijaya VI digulingkan oleh Mahapatinya sendiri, yakni Patih Udara, pada tahun 1498. Akibat konflik ini, kerajaan Majapahit semakin menjadi lemah dan kian kehilangan legitimasi dari wilayah-wilayah taklukannya. Pada tahun 1517, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus, penerus Raden Patah, menyerang Majapahit yang saat itu sudah berpindah ibu kota di Daha Kediri. Serbuan tersebut membuat perekonomian Majapahit lumpuh. 1 dekade berselang, pada tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang kali ini dipimpin oleh Sultan Trenggana, adik Pati Unus, memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit yang masih tersisa, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Jawa. Berikut ini adalah daftar penguasa Majapahit. Terdapat periode yang kosong antara pemerintahan Raja Sawardhana, Raja ke-8, dan Girisawardhana. Diperkirakan penyebabnya karena krisis suksesi yang membuat keluarga kerajaan Majapahit terbelah menjadi 2 kelompok. Itu tadi sejarah tentang kerajaan Majapahit yang saya bahas pada cerita sejarah saya kali ini. Semoga dengan cerita sejarah kali ini bisa menambah wawasan sejarah teman-teman tentang salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di bumi Nusantara tercinta kita ini. Bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini dan belum sempat subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan saya tambah semangat untuk membuat konten yang bertema sejarah, agar kita bisa belajar bersama-sama dan mencintai sejarah. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.